Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari ini sehingga kita dapat berjumpa kembali walaupun dalam keadaan daring kembali, tapi jangan sedih dan bersusah hati. Insyaallah kita mendapatkan hikmah yang Allah berikan dari cobaan ini. Hari ini kemarin kita sudah belajar tentang surah Al-Infitor. Sekarang kita akan belajar tentang surah At-Takwir. Surat At-Takwir, surah Al-Infitor itu kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa berarti terbelah dan terdiri dari 19 ayat yang kalian hafalkan nanti ya. Nah, selanjutnya surat At-Takwir kita akan bahas di pertemuan kedua ini. Surat At-Takwir diambil dari dalam ayat pertama yang artinya menggulung. Terletak pada urutan surat ke-81 terdiri dari 29 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa, Bu? Surat Makkiyah adalah surat yang Nabi Muhammad SAW mendapatkan hak wahyu sebelum dia hijrah ke Madinah. Itulah surat Makkiyah. Ya, diturunkan setelah surah Al-Masad atau Al-Lahab. Dan Ibu akan bacakan, lalu kalian perhatikan panjang pendeknya. Kalian lihat, jadi kalian nanti akan tahu di mana letaknya kalian membaca dan menghafalnya dengan baik dan benar. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama di rumah kita melafazkan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo diperhatikan dari ayat 1. Idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu futtirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusyirat wa idzas syamsu kushitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin inda dzil arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin
liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Shadaqallahul azim. Itu kalian sudah menyimak ibu melafalkan surat At-Takwir. Sekarang kita akan membahas tentang surat At-Takwir ini. Apa sih Bu? Tentang apa sih keistimewaan dari surat ini? Surat ini menceritakan tentang bagaimana Allah menimpahkan kepada manusia di dunia ini, yaitu yaitu hari kiamat. Nah, contohnya saja dari ayat 1 sampai dengan 5, 7 dijelaskan bahwa apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan, itu perandaiannya. Tetapi apabila Allah menghendakinya, insya Allah tidak akan membohongi atau mengingkari janjinya Allah bahwa di dunia ini akan adanya hari kiamat. Dan apabila unta-unta bunting ditinggalkan tidak dipedulikan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dijadikan meluap, itulah Allah menjadikan tentang hari kiamat tersebut. Ini termasuk dengan kiamat besar, kiamat kubro. Dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa, apakah dia dibunuh, apakah dia di dalam api, dan apabila catatan dan amal perbuatan manusia itu dicatat oleh Allah, oleh siapa? Oleh Raqib dan Atid. Dan apabila langit dilenyapkan, apabila neraka jahannam dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, berarti maka tiap-tiap jiwa yang akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Hanya kita sendiri yang tahu tentang amal dan hisab kita, bagaimana kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amal yang akan diketahui oleh kita melalui catatan amal baik dan buruk kita. Nah, ini malaikat ini ada yang bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya telah menyingsing. Nah, ini merupakan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia telah menyerahkan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah firman Allah, ya, yang dibawa oleh utusan yang mulia yaitu Jibril. Nah, malaikat Jibril ini menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, dia menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu awalnya tidak diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan seiringnya waktu dia menerima bahwa apakah ini mukjizat, apakah ini kekuasaanmu ya Allah, sehingga aku mendapatkan perintah dan tugas ini yang akan aku jalankan dengan ikhlas. Nah, dan selanjutnya itu kenapa dengan Nabi Muhammad SAW? Karena dia termasuk dengan Nabi Muhammad SAW termasuk dengan Rasul ulul azmi. Apa? Dia mempunyai kesabaran yang tinggi. Inilah Rasul ulul azmi. Dia yang ada 5 mim. Siapa saja? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad, siapa lagi?
Kalian cari tahu siapa saja, ya. Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, siapa lagi? Ibrahim. Selanjutnya siapa lagi? Satunya lagi kalian cari ya, itu tugas kalian. Selanjutnya, yang mempunyai kekuatan dan mempunyai kedudukan di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercaya, dan temanmu Muhammad yang bukanlah sekali-kali orang yang gila, karena pada zaman itu banyak sekali yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu gila, padahal dia mengakui bahwa Allah SWT itu ada. Pencarian dari Nabi Allah itu sudah melalui akal dan mukjizat yang telah diterima oleh 25 nabi, ya. Dan selanjutnya kita harus mempercayai itu karena termasuk dengan rukun mempercayai. Percaya tentang adanya nabi itu beriman kepada iman, artinya iman kepada apa? Iman kepada Rasul Nabi dan Rasul Allah. Yang keberapa? Yang keempat. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah itu iman yang keempat. Selanjutnya, dan dia Muhammad bukanlah seseorang yang bakhil. Bakhil itu pelit untuk menerangkan yang goib. Nah, yang bodoh. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk, ya. Karena wama huwa biqauli syaitonir rajim. Wama huwa biqauli syaitonir rajim. Dan selanjutnya fa'inna tadhhabun. Kemanakah kamu akan pergi? Karena Al-Quran itu hanyalah tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Illa dzikrul lil alamin. Hanyalah peringatan bagi semesta alam. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan lurus, minkum ayastaqim, dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah hidayahnya, ya. Karena dan isi kandungan surah At-Takwir ini menjelaskan pertama tentang hari kiamat, dua adanya malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa petunjuk siapa Kitabul Karim, yaitu kitab Al-Quran, ya. Wamal kitab, ya, apa kitabmu, yaitu Al-Quran. Nah, salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai peringatan bagi semesta alam, sehingga ini merupakan zikr, petunjuk dan pedoman hidup, serta sebagai obat syifa dan penawar bagi hati yang sakit. Sesungguhnya fungsi Al-Quran itu terhadap kitab-kitab sebelumnya, yaitu sebagai penyempurna. Nah, itulah yang dapat Ibu sampaikan. Tugasnya itu ada, nanti Ibu tuliskan di dalam video Ibu. Sebelumnya kalian perhatikan apa yang Ibu jelaskan, apa yang Ibu bicarakan, karena ilmu itu tidak didapat dengan semestinya kalau kalian tidak berusaha, karena Allah itu memberikan petunjuk kepadamu sehingga karena kamu sudah berusaha dan berdoa, berikhtiar kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, sehingga kalian mendapatkan jalan terbaik, yaitu menuju ilmu yang disampaikan oleh ibu gurumu, teman sebayamu, dengan yang mengambil positif, yang untuk berpikir positif dan meninggalkan yang negatif, ya. Banyaklah kalian fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bersedekah, bersolawat, ya, bersedekah, kalian
beramal jariah kalian, berdoa kepada Allah. Doa anak yang soleh itu menjadi amal jariah untuk kedua orang tua dan tidak membangkang orang tua, ya banyak sekali yang dapat kalian lakukan. Nah, sehingga kalian dapat dilihat menjadi petunjuk oleh Allah, sehingga diberikan hidayah kepadamu, sehingga kalian mendapatkan menjadi lebih baik lagi dari sekarang. Terima kasih, Ibu doakan kalian mendapatkan ilmu dari Ibu dan kalian mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Apabila tidak begitu bermanfaat untuk kalian tinggalkan, tetapi apabila kalian mendapatkan yang hal positif, kalian ambil dari Ibu. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.